Jadi kadang-kadang yang nggak ada juga diada-adain. Tapi dia tidak tahu resikonya. Kadang-kadang kalau calo itu kan menebar pesona lah. Jadi kalau calo itu ibarat kata nggak bicara yang jelek-jeleknya. Bicara, oh saya bisa lah. Udah kenal dengan ini, kenal dengan itu kan itu. Jadi tidak ada celah pencaloan di posisi itu? Waktu itu ada mah ada. Ada tetap celahnya. Tapi ketika program itu jalan, 80% produk lokal, orang lokal. Maksudnya 80% percaloan itu turun. Turun, kecuali yang orang-orang jauh lah. Kalau orang-orang sekitar, karena yang masuk pelatihan itu ketika memang ada pembukaan atau lowongan kerja, itu udah di-split 30% untuk wilayah sekitar sini. Yang pasti tujuan kita semuanya satu, secara khusus kita mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam Banten Podcast. Kali ini kita berada di sebuah rumah yang sangat sejuk. Tadi bawaannya ke sini pengen langsung sholat. Bang Dadi Haryadi adalah sosok anggota DPRD dari Dapil Banten 2 yang di sini merupakan daerah industri, dan kita punya tema sensitif di mana di sini itu wilayah rentan calo tenaga kerja. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Semoga Bang selalu senantiasa sukses dalam aktivitas keseharian. Amin. Izin Bang, kita coba ingin mendapatkan banyak informasi dari Pak Dedi yang juga anggota DPRD periode kedua Bang ya? Periode kedua. Di sini itu kawasan industri Bang, Serang Timur dan Dapil Banten 2. Kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana maraknya calo tenaga kerja ini, apakah bisa dihapus? Karena PMK baru kemarin launching juga, Bupati baru launching bagaimana mereka membentuk Satgas Bang. Abang optimis bisa mewujudkan bersih dari percaloan di Serang Timur Bang? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih pada sore hari ini bisa bertamu ke rumah saya dan kita ngobrol santai aja ya. Ya, terkait dengan tadi masalah percaloan tenaga kerja, optimis atau tidak kan gitu. Yang pasti kalau kami itu pasti optimis. Optimis ini percaloan ini akan berkurang lah insya Allah. Optimis karena saya lihat dari program Bupati terpilih juga dengan semangat baru tentunya ya. Kemarin juga sudah ngumpulin semua stakeholder yang ada di sini, terutama mungkin saya lihat di berita itu ada dari pihak perusahaan juga, dari pihak Nikomas, dari pihak PT Nikomas dan dari Modern. Hadir ya? Hadir semua. Hadir. Semua itu ada Bupati sejajarannya, ada Kapolres juga saya lihat di TikTok. Berarti itu satu keseriusan lah, satu keseriusan. Makanya saya bilang optimis. Ya saya sebagai anggota DPRD yang dapil sini tentunya menyambut baik dalam hal itu dan tentunya harus membantu dong. Gitu, membantu apa yang program pemerintah Kabupaten Serang dilakukan ya saya sebagai tuan rumah dan anggota DPRD tentunya saya harus membantu. Masalah optimisnya insya Allah optimis. Tentunya secara regulasi sudah ada upaya gitu loh. Sudah ada upaya, misalnya sudah ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 juga. Ya kan, dan itu harus dikawal kan gitu. Dan tentunya insya Allah Bupati sendiri kalau sudah bergerak dengan semangat barunya, ya kami sendiri ini harus membantu. Gitu. Perda itu gimana Bang aturannya Bang? Perda itu di pasal 16 itu dikatakan bahwa memang muatan lokal itu harus 60%. 60%. Tentunya sesuai dengan
SDM ya yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu, 60% sampai 70. Nah, itu harus berjalan gitu. Kalau kita komit dengan aturan itu dan kita istilahnya kerjasama untuk mengatur supaya jangan ada percaloan, ya kan? Saya yakin gitu. Karena tentunya perusahaan itu kan tenaga kerja ini kan aset perusahaan. Ketika memang dia butuh karyawan, berarti dia kondisi perusahaannya sudah bagus. Gitu. Dan biasanya memang perusahaan ini kan harus sesuai dengan keinginan dia, pendidikannya seperti apa, kan gitu. Dia butuhnya pendidikannya A, B, kan gitu. Nah, itu kita harus sesuaikan. Ya, Bang, karena gini, praktek calo ini itu didasari suka sama suka. Misal saya mau masuk ke perusahaan e-commerce di sini, saya nitip, saya rela membayar uang jasa terhadap oknum itu, oknum calo misalkan, agar saya diterima masuk. Kalau tidak seperti itu mungkin saya tidak terima. Nah, akhirnya saya berani membayar itu ke pihak, kalau yang saya dengar juga ada pihak ketiga, pihak outsourcing, perusahaan outsourcing yang memang menampung secara legal. Nah, persoalannya kan memutusnya di mana nih, Bang? Karena suka atas dasar suka sama suka, dia terbantu minimal gitu. Jadi sulit untuk pembuktiannya gitu loh ya. Sulit. Nah, kira-kira memutus praktek itu akan seperti apa, Bang? Pertama itu mungkin kita perkuat aturan yang ada dulu. Itu kan kita kenapa harus diperkuat peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 itu 16 itu ya kita harus satu paham dulu gitu. Seperti apa sih keterbukaan perusahaan ini kan gitu untuk membuka lowongan kan gitu. Kadang-kadang juga ada perusahaan ya kita nggak pungkiri bahwa ada perusahaan juga kalau ketika dia butuh karyawan cukup orang-orang terdekat dia atau orang karyawan keluarga karyawan aja kan gitu. Dan itu lumrah biasa juga ada, bukan di perusahaan aja, di instansi lain juga seperti itu. Kita berpikir nih kalau seperti itu kan ya itu tadi ya kan. Jadi orang yang lain ini tidak kebagian yang akhirnya cari pihak ketiga yang bisa membantu. Nah kan, cari pihak ketiga yang bisa membantu. Ketika kita memang butuh pekerjaan, ada orang nih saya bisa kan gitu. Tapi ada syaratnya nih kan gitu. Nah, karena memang ada keinginan untuk bekerja, untuk memenuhi kehidupan lah kan gitu. Jadi kadang-kadang yang nggak ada juga diada-adai. Tapi dia tidak tahu resikonya. Kadang-kadang kalau calo itu kan menebar pesona lah. Jadi kalau calo itu ibarat kata nggak bicara yang jelek-jeleknya. Bicara, oh saya bisa lah. Udah kenal dengan ini, kenal dengan ini, kenal dengan itu kan gitu. Tapi di sini yaitu tadi kita harus satu memang pertama itu komunikasi yang jelas dengan pihak perusahaan, dengan stakeholder lah. Ibarat kata kalau misalkan kita pemerintah daerah sudah membentuk satgas ini, ya kita gimana gitu kan, kita bicara dengan pihak perusahaan. Kebutuhannya berapa? Terus juga sinkronisasi dengan perusahaan. Sinkronisasi ini dalam artian kita ambil contoh PT Nikomas butuhnya 1000 atau 100. Saya butuhnya SDM-nya atau pendidikannya ini kan gitu. Nah, ini kita harus terbuka. Terbukalah. Pihak perusahaannya terbuka gitu. Kan juga di sini ada di Snaker, ada apalagi mungkin dibentuk satgas ya. Berarti kita harus jelas dong dengan satgas itu seperti apa. Jangan sampai ya kan udah ibarat kata kirim ke pos atau melalui siapa tapi ujungnya tidak jelas gitu. Ujungnya tidak jelas, hanya sebatas nganterin lamaran saja. Yang pasti nunggu gitu. Tapi kalau misalkan ini ada satgas ya, kita juga belum komunikasi nih dengan satgas ya. Ibarat kata saya pengen tahu programnya seperti apa gitu. Yang jelas memang kita harus sinkronisasi data dulu.
ya kan? Apa sih kebutuhannya dan berapa? Gitu. Yang keduanya juga ini yang paling penting itu adanya pelatihan. Nah, pelatihan ini saya pernah di PT Nikomas. Bahwa dulu PT Nikomas itu mengadakan pelatihan. PT Nikomas itu menyediakan tenaga ahlinya, gurunya lah. Berapa lama Bang di Nikomas? 7 tahun. Wow, udah hampir 7 Dulu tahun. saya di humasnya. Udah bisa itu mengurai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam. Kira-kira dengan ilmu pengalamannya bisa lah kan gitu. Nah, ini ada pelatihan. Pelatihan ini kalau dulu Nikomas itu bukan dari luar ya, ini intern Nikomas ya, karena salah satu diadakan pelatihan ini untuk mengurai, untuk mengurangi calo ini. Karena pengalaman dulu itu, kenapa ada calo ini marak? Dulu itu hanya kasusnya ijazah. PT Nikomas nerimanya SMA, ya kan, sementara di masyarakat hanya SMP. Nah, ini juga ada timbul pemalsuan, ada timbul pinjam-meminjam ijazah, kan gitu. Dan kalau sudah menyangkut dua ini otomatis sudah melalui calo nih. Supaya diterima. Karena tidak mungkin si calon pelamar bisa merubah semuanya, gitu loh. Pasti yang merubah ini pihak ketiga dong, kan gitu. Dan waktu itu dulu Nikomas membuka pelatihan. Pertama itu pelatihan sewing, pelatihan ngejahit. Jadi Nikomas menyiapkan 2 gedung, menyiapkan mesin jahit, menyiapkan bahan untuk pelatihan itu yang memang reject di dalam, dan menyiapkan tenaga ahlinya di situ. Pelatihnya ya. Nah, untuk pelatihnya, untuk si calon tenaga kerja yang berijazah SMP ini, itu dia tidak langsung melamar, masuk dulu ke situ selama 1 bulan. 1 bulan itu karena memang pagi sore ya, dari pagi sampai jam 12 itu dua kelas itu bisa 4. Disampaikan informasi untuk bisa ikut pelatihan itu di mana tuh, Pak? Nah, itu peranan humas, menyampaikannya kemana tuh? Menyampaikan kalau misalkan ada kebutuhan Nikomas 100. Nikomas itu dulu sangat antusias ke warga sekitar, karena kan komplikasi masalahnya ada di warga sekitar tuh. Ketika memang dekat pabrik Nikomas, orang dekat pabriknya nggak kerja, gitu. Padahal jelas dia tidak punya ijazah SMA gitu. Jadi waktu itu kita cari solusi untuk mengurangi percaloan dan untuk menanggulangi yang SMP ini bisa kerja, ya Nikomas mengadakan pelatihan itu. Jadi Nikomas menyiapkan gedung, menyiapkan mesin jahit, menyiapkan bahan-bahan yang reject di dalam itu untuk dia praktek, dan menyiapkan tenaga ahli. Di samping itu juga menyiapkan uang transport 5.000 sehari dan makan siang. Jadi ketika memang yang pagi dia pulang makan siang dulu kasih 5.000, terus yang siang masuknya makan dulu, terus dia latihan, pulang dikasih 5.000. Dulu transportnya 5.000. Jadi tidak ada celah pencaloan di posisi itu? Waktu itu ada mah ada. Ada tetap celahnya. Tapi ketika program itu jalan, 80% produk lokal, orang lokal. Maksudnya 80% percaloan itu turun. Turun, kecuali yang orang-orang jauh lah. Kalau orang-orang sekitar, karena yang masuk pelatihan itu ketika memang ada pembukaan atau lowongan kerja, itu udah di-split 30% untuk wilayah sekitar sini. 100 misalkan, 30 orang. Kita ambil, dibagi 9 desa. Itu saya yang nganterin suratnya untuk permintaan orangnya, permintaan calon karyawannya, nanti kepala desa tuh ngirim. Dengan KTP daerah setempat, misalkan desa negara, ngirim 5 harus KTP desa negara gitu. Karena Pak, waktu itu program Nikomas itu untuk mengurangi di daerah sekitar. Tapi itu semua itu kan bagus kalau menurut saya. Jadi melibatkan langsung kepala desa. Satu, melibatkan kepala desa dan wilayah sekitar. Keduanya juga itu kalau masuk ke pabrik, si calon karyawan itu sudah bisa tidak membuang lagi bahan-bahan yang bagus gitu loh maksudnya. Karena saya tahu ketika masuk
karyawan baru itu training di dalam itu bisa 1 sampai 2 ton kalau satu gedung itu reject tuh sepatu. Maksudnya barang tuh. Ya kan? Karena kan dari sewing. Kalau sepatu kan modelnya dari sewing. Kalau sepatu Nikomas itu kan kualitasnya kan harus ini, kalau meleset sedikit aja. Dan saya sudah bisa menebak waktu itu percaloan turun gitu. Jadi nah, kondisinya itu pola seperti itu sampai hari ini masih terbangun, Pak. Setelah saya keluar itu nggak ada. Nah, di samping itu juga ada, selain pelatihan, ada komunikasi dengan sekolah. SMA tentunya. Saya itu dulu selain pelatihan itu ada datang ke sekolah SMK, ya kan? Ada berapa sekolah nih di Kecamatan Kibin. Waktu itu hanya lingkupnya Kecamatan Kibin. Waktu itu ada SMA 1 Kibin. Saya kerjasama untuk yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi, ketika umurnya memang sudah bisa, itu boleh masuk ke pelatihan itu. Atau kalau yang laki-laki biasanya kita langsung tampung gitu loh, dan langsung diprioritaskan gitu. Itu biasanya hanya tanda tangan kepala sekolah gitu. Kalau untuk desa yang pelatihan itu KTP terus tanda tangan kepala desa. Pak, oke, saya potong. Banyak yang mengaku-ngaku ketika masuk KTP-nya Kabupaten Serang untuk dianggap menjadi warga lokal. Itu masih terjadi, Pak. Dan kemudian saya dengar ya, beberapa kasus terakhir ini biaya masuk ke dalam itu lumayan masih tinggi, Pak. Ada 5 juta, 10 juta. Ya. Kalau yang aku tadi. Kalau waktu itu saya masih di dalam sih memang kan celah untuk KTP ganda kan waktu itu masih ada. Tapi kalau sekarang kan juga kan susah kan gitu. Kalau sekarang ini saya pikir Dukcapil juga sudah ngonek karena apa? Karena ini ngoneknya ke BPJS-nya, ke jaminan tenaga kerjanya tuh, yang jaminan kesehatan, jaminan itu ngonek nantinya tuh ketika memang dia kerja. Kalau Nikomas itu kan karyawan tetap udah ngonek tuh ke disnakernya, ke jaminan tenaga kerja segala macam, jaminan kesehatan, jaminan kematian segala macam itu udah ngonek. Dan saya pikir sekarang tuh untuk kayak KTP orang sana misalkan, ini surat pindah juga agak susah. Kalau gitu. Perusahaan outsourcing itu memang tidak bisa dihapuskan ya? Misalkan Nikomas, dia memiliki CP atau PT outsourcing untuk rekrutmen SDM. Memang itu sudah sesuai prosedur, harus gitu, Pak ya? Ya, dulu kan ada undang-undang ya kan. Nah, itu kan pusat kewenangannya kan gitu. Makanya kemarin kita juga dengar ada Pak Prabowo ngomong outsourcing akan dihapuskan kan gitu. Ya, tapi ini juga kan baru wacana gitu. Itu sih resmi kalau misalkan itu. Cuman memang kita kenapa harus benahi? Kadang-kadang outsourcing ini kan yang berhubungan dengan langsung dengan si calon tenaga kerja. Kalau pabrik kan tinggal pakai. Kalau saya misalnya outsourcing, Pak Dedi, saya butuh 10, saya nyari 10 dong. Nah, nyari 10 ini gimana caranya supaya jangan sampai ada percaloan gitu loh. Ini mah kan kadang-kadang nyari 10, ada oknum oknum perangkat desa lah, oknum ormas lah, nitip ke sini, padahal mah ngaku-ngaku saudara, padahal mah dia kan gitu. Ada anak yatim atau warga kita, tapi kan kita kan belum pernah yang namanya kita supaya ngambil dari itunya. Kadang-kadang lamarannya juga dari kita kan gitu. Nah, Pak Dedi juga kemarin beberapa minggu yang lalu sidak juga ke PT Polipek ya. Ada persoalan apa di sana, Pak? Nah, kebetulan juga kita kan ya lagi rame-rame percalon ini, ada pengaduan ke rekan kami di Komisi 3, Pak Dede Rohana, terus kami diminta untuk mendampingi beliau. Pengaduan dari masyarakat bahwa memang ada, kami ini kan banyak tuh lagi viral-viral tuh. Kebetulan mungkin ada connect karena kan salah satu juga ada konstituen kita kan gitu. Wah, ini ada ini ya, kita turun ke sana.
Turun ke sana kita langsung ke perusahaan dan menemui langsung kepala desa. Kepala desa kita temui gitu. Ya artinya memang praktek itu ada. Masih sampai hari ini ada? Masih sampai hari ini. Enggak sih, hari ini mungkin mereka tiarap karena udah pada ditangkap itu. Iya, langsung ada penangkapan. Langsung ada penangkapan, mungkin mereka tiarap dulu lah. Kalau sekarang masih jalan dia bunuh diri kan gitu. Artinya kemarin kita musyawarah dengan perusahaan dan kepala desa. Gitu. Tapi alhamdulillah clear, cair lah. Kepala desa juga menyadari bahwa memang masyarakat juga kalau di kepala desa itu kan dari sajadah ya kan sampai remjadah tuh masyarakatnya kan, ada yang kiai, ada yang jawara, ada yang itu segala macam, dan itu harus diakui bahwa itu masyarakat dia kan. Kalau kepala desa kan gitu. Jadi intinya Pak Kepala Desa alhamdulillah respon dan minta maaf ya kan, kita perbaiki bareng dan alhamdulillah dengan kita komunikasi dengan sama oknum-oknum calonnya juga ikut dipanggil enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, artinya enggak ditemukan oknumnya. Enggak. Cuman paling tidak kepala desa bertanggung jawab gitu. Nah, tapi di situ alhamdulillahnya perusahaan juga responnya ya sudahlah, tapi yang ke depan jangan kan gitu. Karena perusahaan ini komit, silahkan warga sekitar untuk bekerja kalau memang ada lowongannya, kita terbuka, tapi jangan ada pungli. Kalau kedengaran ada pungli, kepala desa sudah tidak dipercaya lagi lah kan gitu. Jadi sudah tidak mau lagi ngambil dari sini. Gitu. Kalau kondisi ormas gimana Pak di sini Pak? Makanya ya itu tadi, ya alhamdulillah Ibu Bupati udah mengumpulkan. Kemarin saya lihat pernyataannya di berita bahwa Nikomas juga akan manut ikutin aturan yang ada gitu. Tapi itu tadi semuanya itu harus ada niat yang baik dari kita gitu. Dan tentunya saya pengen, ya bukan pengen lagi lah, saya harus gimana caranya Kabupaten Serang ini penganggurannya berkurang gitu. Karena apa? Karena setiap saya reses ataupun misalkan ada datang ke rumah ya, ada kumpul-kumpul ke rumah, itu pasti temanya itu gimana Pak Dewan nih anak saya belum kerja kan gitu. Padahal di dapurnya itu dapur pabrik gitu loh. Ya kan, di belakangnya itu pabrik gitu. Nah ini ada masalah apa di sini? Dan ditunjang, Pak Dewan, data dari BPS bahwa Kabupaten Serang itu urutan ketiga jumlah industri yang paling banyak di Provinsi Banten. Tapi juga angka penganggurannya paling tinggi juga. Tinggi, iya. Dominan. Nah artinya kan sebagai closing statement, Pak Dewan juga bisa menyampaikan bagaimana masyarakat bisa optimis terhadap Satgas yang dibentuk Pemkab, juga keterwakilan mereka yang duduk di DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten ke depan cipta kondisi yang kondusif, yang bersih dari pencalonan bisa terwujud di Kabupaten Serang, terutama di wilayah titik strategis Serang Timur ini. Silakan Pak Dewan. Jadi saya berharap dengan niat baik Bupati Kabupaten Serang, Ibu Ratu Zakia dan Satgas yang sudah dibentuk ini harus bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Yang tentunya perusahaan-perusahaan ini, alhamdulillah ya kalau di perusahaan di sini kelihatannya sih kondisinya baik-baik saja lah. Mungkin nggak ada efek perang atau apa kan gitu. Yang jelas baik-baik saja. Berarti kan kapan aja dia butuh karyawan kan gitu. Terus yang kedua juga di sini yaitu tadi marak percaloan yang memang harus dibenahi dan harus harus di stop lah. Ya mudah-mudahan dengan kita punya bupati baru kan gitu bisa menanggulangi calo-calo yang ada dengan perangkat yang sudah dibentuk oleh Ibu Bupati. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi 3 tentunya harus mendorong dan membantu. Insya Allah kalau misal kapan saja, kalau misalkan Pak Dedi ini saya butuh bantuan Pak Dedi, siap gitu. Yang pasti tujuan kita semuanya satu, secara khusus kita mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Serang. Umumnya di Provinsi Banten. Di rumah Pak Dedi sendiri siap dibuka posko pengaduan layanan masyarakat nggak Pak? Siap. Untuk ketika ada calo bisa lapor langsung ke Pak Dedi? Bisa, siap. Di rumah ini bisa jadi posko ya? Siap.
Nanti saya cantumkan nomor layanan pengaduannya Siap. di podcast ini. Gitu. Siap. Kayak misalkan ada keluhan-keluhan bahwa di sini ada ini calo-calo nih yang masih marak, ada oknum ormas yang memainkan, karena kita seiring dengan program Pak Prabowo memangkas premanisme yang mengganggu investasi, begitu Pak. Siap. Jadi siap dicantumkan ya. Siap, dan kita juga kebetulan juga bukan Ibu Bupati aja, Pak Gubernur juga sangat konsen di sini. Pak Gubernur itu pertama yang mengawal kampanye itu di daerah sini saya, ya kan, termasuk janji politik lah bahwa dia akan memberantas pungli pekerja, calon pekerja di Kabupaten Serang. Jadi saya sendiri merasa punya tanggung jawab. Karena biar bagaimanapun gubernur itu satu partai dengan saya. Partai saya dukungan penuh. Dan itu saya harus mengawal gitu. Sebagai janji politik, janji kampanye Pak Gubernur. Dan yang keduanya, program-program Pak Gubernur ini salah satunya pendidikan, tenaga kerja, kan ini harus berjalan gitu. Pengangguran ya tentunya kan gitu. Nah, ini juga harus dikawal gitu. Jadi saya siap. Tentunya saya itu dari awal itu tidak harus berjanji banyak, tapi saya harus bekerja gitu. Jadi ya itu tadi, karena saya backgroundnya juga dulu di Nikomas, terus kepala desa, ya paling tidak sedikit tahu lah di sini seperti apa. Dan insya Allah kalau memang saya dilibatkan di Satgas itu atau diminta bantuan oleh Satgas itu udah siap saya juga. Karena biar bagaimanapun ya itu tadi, bukan hanya program Ibu Bupati, tapi program gubernur. Dan kalau kita ke atasnya, program Pak Prabowo juga mengurangi pengangguran gitu. Oke. Sahabat Banten Podcast, demikian tadi bincang-bincang kita. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya kalau bahasa yang lagi tren, omon-omon. Tapi kemudian realisasi ini bisa terpenuhi. Dan nanti kita silakan hubungi nomor di bawah ini untuk persoalan-persoalan pengaduan tentang calo tenaga kerja di Kabupaten Serang. Saya Benny Hendriana, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.